Jadi contohnya tanah longsor tadi kan saya berikan kepada Anda. Jadi mungkin pemahaman Anda sebagai mahasiswa Ilkom, ya ilmu komunikasi, dengan pemahaman seorang ahli geologi atau ahli struktur tanah gitu kan akan berbeda nantinya, ya. Oke, coba kita lanjutkan kembali, ya. Lanjutkan. Di sini ada ya, model komunikasi relay, ya. Model komunikasi relay, ya. Relay and relay, ya. Di modul juga sama tulisannya, relay and relay, mengatakan bahwa komunikan, ya, komunikan dalam menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator tidak langsung bereaksi begitu saja, ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, ya, seperti faktor primer, kemudian faktor rujukan. Nah, ini coba ini, ya, coba Anda berikan contoh, ya. Jadi dikatakan bahwa komunikasi penerima tidak akan menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator begitu saja. Jadi dia tidak langsung bereaksi begitu saja, ya. Ada faktor yang pengaruhinya, seperti faktor keluarga dalam ini primer, dan faktor rujukan, ya. Nah, seperti faktor keluarga gitu kan, atau faktor primer, ya. Di sini dikatakan bahwa nilai-nilai yang berlaku pada kelompok primer dan kelompok rujukan inilah yang lazim mempengaruhi komunikan dalam menentukan sikap dan tindakannya, ya. Hal ini terjadi karena umumnya orang akan selalu berusaha agar sikap dan tindakannya tidak selalu menyimpang dari nilai-nilai kelompok di lingkungannya. Contohnya apa ini? Ya. Contohnya apa, ya? Jadi di sini dikatakan ada pertimbangan, ya, ada faktor, ya. Seseorang itu bereaksi, ada faktor keluarga dan faktor rujukan, ya. Faktor keluarga seperti yang sudah saya katakan tadi, ya. Dia akan bagaimana hal-hal yang lazim dalam keluarganya, itu akan mempengaruhi dia akan mengambil tindakan, gitu. Nah, ini dari part. Coba Prima, ya, berikan contoh saya bahwa sebuah pesan, ya, sebuah pesan yang akan disampaikan tidak akan mungkin tidak akan langsung, di sini dikatakan tidak langsung bereaksi begitu saja. Ada faktor-faktor yang pengaruhinya sebelum dia mengambil tindakan tadi, ya. Gimana jawabannya? Ya, ya, bisa saya dengar. Ya. Ya. Kan di sini dikatakan bahwa penerima atau komunikan dalam menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator tidak langsung bereaksi begitu saja. Ada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor keluarga, kemudian faktor rujukan, ya. Ya, faktor keluarga ini misalnya apa hal-hal yang sudah lazim yang terjadi dalam keluarganya. Misalnya apa informasi gitu kan, misal apa pesannya. Nah,
Ya, coba apa contohnya? Misal apa pesan yang ya, ya, ya bisa saya dengar. Oh, itu pesannya, ya. Oke, yang lainnya bisa dengar ya. Oh, ya, ya jadi sini kan ada pertimbangannya dia melaksanakan perintah tersebut, ya dia kan harus mempertimbangkan faktor dalam keluarganya, faktor rujukan. Faktor keluarga itu misalnya hal-hal yang lazim yang berlaku dalam keluarga tersebut. Contoh misalnya kan seorang orang muslim gitu kan. Orang muslim kan dia misal ya dia melaksanakan sholat 5 waktu gitu kan. Kemudian ada makanan yang tidak boleh dimakan gitu kan. Ada makanan yang tidak boleh dimakan. Misal contohnya ada informasi mengatakan bahwa ini contohnya aja ya, contohnya aja misalnya dalam umat muslim tidak boleh misalnya makan daging X misalnya kan. Nah, ada seseorang info komunikator memberitahukan si A ini enak loh dimakan, atau ini coba ini dimakan tapi ini terbuat dari bahan X. Nah, si penerima pesannya akan menghubungkan, oh ya dalam keluarga saya ini tidak lazim misalnya. Kemudian dia merujuk juga kepada misalnya ada rujukannya dalam umat muslim misalnya Al-Quran misalnya kan. Nah itu contohnya. Ya mungkin Anda bisa memberikan contoh yang lain naik ya. Oke, mungkin masih berpikir ya, kita lanjutkan yang lain dulu. Nah ini ada juga jawaban dari Mbak Gita ketika ini Mbak Gita ini memberikan ketika pacar mengajak nikah Pak, kita masih menunggu persetujuan orang tua ya. Nah ini bisa kita kembangkan misalnya ketika pacar mengajak nikah. Nah dia mengajak nikah itu sudah sesuai enggak dengan keluarga kita gitu loh ya. Ya benar juga dia menunggu persetujuan dengan keluarga. Kemudian sudah benar enggak langkah-langkahnya ketika dia mengajak nikah tersebut ya. Ya. Ya ini jawaban dari Mbak kita ya. Kemudian jawaban dari Mbak Curhat. Oh ini lain lagi nih ya. Ya ini Mbak kita memberikan contoh ya, ketika pacar mengajak nikah kita masih menunggu persetujuan dari keluarga ya. Mungkin dalam keluarga ini begini, pertama misalnya siapa yang menikah itu, kemudian bagaimana aturan yang berlaku dalam keluarga selama ini ya. Ya bisa masuk ini ya, bisa jadi dia menunggu persetujuan dari keluarga ya, bisa nih Mbak kita. Kemudian coba ini ya. Oke Mbak Gita juga bagus jawabannya ya. Kemudian ini Mbak mana coba nih, Mbak Asnawati nih, Asnawati ya. Asnawati, coba nih Asnawati ya. Oh ini ya, jawab saat mendapat tugas data untuk keluar kota ya.
saat mendapat tugas, ya. Apa di sini kan saat mendapat tugas untuk keluar kota. Nah, tambahkan dikit lah, tambahkan dikit apa faktor keluarganya, ya, faktor primernya apa, ya. Kalau ini kan kalau kita kan ditambahkan faktor primernya, misalnya dia harus konsultasi dengan keluarganya, ya, ya. Ya, apa contoh Anda, ya? Ya, ya, bisa saya dengar, ya. Oke, bisa saya dengar dengan baik, ya. Hmm. Hmm, hmm. Ah, 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 ah. Ya, ya, ya. Terus? Oh, ya, 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 benar, ya, bisa, ya. Jadi ingin menjadi tenaga kerja gitu kan. Nah, kan bagaimana pertimbangan-pertimbangan dari keluarga gitu kan. Hal ini sudah lazim atau tidak gitu kan. Nah, ketika ada tawaran misalnya ingin bekerja jauh ke luar negeri kan, kan tidak begitu saja dia oke, kan tidak begitu saja, juga harus ada pertimbangan dari keluarga gitu kan. Ini lazim dah misalnya seorang, dalam tanda kutip, misalnya seorang wanita bekerja jauh gitu kan. Kemudian lazim dah gitu, itu kan hanya pertimbangan dari keluarga, apakah sudah lumrah atau tidak, ya, apakah lazim atau tidak, ya. Oke, ya, masuk juga jawabannya, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya, kita lanjutkan. Saya rasa sudah cukup, ya, jawaban dua orang, ya, ya, mengenai contoh dari relay ini. Kemudian yang F lagi, yang F, model Newcomb, ya, tulisannya Newcomb, ya. Model ini adalah model antar pribadi, ya. Model ini menggambarkan tentang dinamika, ya, dinamika hubungan komunikasi antara dua individu tentang suatu objek yang dipersoalkan mereka. Model ini terkenal dengan sebutan model keseimbangan, ya, di mana dua orang yang berkomunikasi memiliki sikap dan selera yang sama terhadap objeknya. Nah, ini gampang ini, ya, ya. Di sini ada saya garis bawahi bahwa di mana, ya, ini dia memiliki sikap dan selera yang sama terhadap objeknya. Di sini ada si A, ada si B, kemudian ada X, ya. Ada X, ya, objeknya X, ya. Kemudian sikapnya sama, kemudian seleranya sama, ya, maka akan terjadi keseimbangan komunikasi di antara dua orang tersebut, ya. Nah, kalau dia tidak seimbang, ya, ini kan keseimbangan. Kalau tidak seimbang, berarti terjadi atau terdapat perbedaan sikap di antara kedua tersebut, ya. Ya.
Nah, coba ini apa contohnya ini ya. Jadi begini ya. Misal ya, Anda orang ilmu komunikasi ya. Bersama orang ilmu komunikasi, apabila membicarakan tentang media massa ya, maka selera Anda sama. Senang membicarakan media massa ya. Media massa Anda senang membicarakan karena sama-sama seleranya sama, kemudian sikapnya sama terhadap objek tersebut. Jadi seimbang ya, tidak apa istilahnya, tidak jomplang ya, tidak jomplang ya. Nah, kalau seandainya tidak seimbang ya, tadi perbedaan sikap ya antara yang satu dengan yang lainnya ya. Seleranya jelas tidak sama, kemudian sikapnya jelas tidak sama ya. Nah, namun ya, di sini model Com mengatakan bahwa apabila keadaan tidak seimbang ini terjadi, umumnya ya masing-masing pihak berupaya untuk mengurangi perbedaan sehingga keadaan relatif seimbang ya, biasa atau bisa tercapai ya. Sementara kalau keadaan seimbang terjadi, masing-masing pihak berusaha untuk terus mempertahankannya. Nah, menjaga keseimbangan inilah yang menurut Newcomb merupakan hakikat utama dari komunikasi antar pribadi ya. Jadi dia berusaha untuk mengurangi perbedaan yang tadi ya, perbedaan ketidakseimbangan tadi ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada model komunikasi dari Shannon dan Weaver ya, ya. Model dari oh ya, ini ada masuk lagi. Oh, ini masih slide berikut, slide-nya sebelumnya tadi, preview slide ya. Ini ada jawaban. Membicarakan tentang munculnya iPhone 5, itu Asnawati bilang. Kemudian ada yang misalnya sama-sama suka dengan kuliner gitu, membicarakan hobi yang sama ya. Gini, ini kalau misalnya Fitri ini mengatakan misalnya sama suka, ini masih umum ya, kuliner kan banyak nih ya. Kemudian juga yang membicarakan hobi yang sama gitu kan, hobi yang sama itu kan masih umum gitu kan ya. Misal dia langsung aja membicarakan sebuah masalah pertandingan Indonesia Open atau dalam International Badminton Federation atau kejuaraan bulu tangkis ya. Jelas bulu tangkisnya dan mereka emang sama-sama suka bulu tangkis. Nah, itu sudah seimbang ya, seleranya sama, sikapnya sama ya. Ya. Ini sama-sama suka Taufik Hidayat ya. Jadi fans istilahnya ya. Ini fans, misalnya fansnya Taufik Hidayat ya. Jadi ketika membicarakan tentang Taufik Hidayat, wah itu bisa menggebu-gebu itu ya. Karena dia sama-sama fansnya dari Taufik Hidayat ya.
Kemudian ini kita ketika saya dan kakak ngobrol tentang sepak bola kesebelasan Manchester United katanya kan. Nah ini membicarakan tentang kejuruan sepak. Nah ini ini hubungannya dengan Taufik Hidayat dan Ganteng ya. Ya mungkin ya karena dia sama-sama fansnya Taufik Hidayat, maka seleranya sama, pengennya seperti itu ya. Kemudian sikapnya sama, maka ini kalau dibiarkan mereka komunikasi bisa menghabiskan waktu lama ini, karena sama-sama senangnya membicarakan hal itu. Nah itu keseimbangan jadinya. Nah tapi ya misalnya ya Mbak Nani suka Taufik Hidayat misalnya, terus yang lainnya seperti Mbak Siti sukanya pencak silat gitu kan. Nah ini gimana ini, yang seleranya sudah beda ini, yang satu hobi badminton, yang satu lagi hobi pencak silat. Nah di model Newcomb ini berusaha untuk mencapai ya, atau mengurangi perbedaan ya, ya. Jadi pada hakikatnya keywordnya ini aja. Jadi kata kuncinya adalah memiliki sikap dan selera yang sama terhadap objeknya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang model yang G ya, model komunikasi Shannon dan Weaver. Model ini terdiri dari 7 komponen ya, 7 komponen. Pertama adalah information source atau sumber informasi. Kemudian Anda lihat ya. Anda lihat di sini ya. Anda lihat di sini ini diagram bloknya. Ada informasi atau sumber informasi, kemudian ada message ya, ada message di sini atau pesan, kemudian ada transmitter, sini adalah alat atau saluran untuk menyampaikan pesan tadi ya. Kemudian signal ya, tanda atau sinyal ya. Kemudian ada R, ada receiver ya, alat penerima. Kemudian ada destination, sasaran penerima pesan ya. Kemudian ada NS, noise ya, sumber ya, noise source, sumber gangguan ya. Nah, gambar model komunikasi dari Shannon dan Weaver di atas atau di slide ini ya. Nah, menjelaskan bahwa proses komunikasi dimulai dengan adanya suatu sumber informasi ya, IS ya, information source. Nah, sumber informasi tersebut kemudian membentuk pesan ya, atau serangkaian pesan M ya, M sini M nih ya. Nah, untuk dikomunikasikan melalui alat atau saluran penyampaian pesan tertentu ya, ada ini transmitternya. Nah, kemudian pesan yang disampaikan tersebut berbentuk signal ya, S atau tanda ya, tanda sini kata-kata verbal, lisan atau tertulis, gambar dan lain-lainnya ya, yang S di sini ya. Kemudian tahap berikutnya signal tersebut ya, receive signal ya, RS ya, receive signal diterima melalui alat penerima tertentu ya, diterima lewat R receiver menjadi pesan ya, menjadi message ya.
Nah, yang diterima oleh pihak sasaran, yang diterima oleh destination. Nah, dalam prakteknya, proses penyampaian pesan ini juga tidak terlepas dari ada gangguan atau noise yang timbul dari suatu sumber gangguan, noise source. Gangguan tersebut antara lain dapat berupa gangguan fisik, ya. Gangguan fisik kan banyak, dulu saya beri contoh dari pertemuan sebelumnya, seperti suara gaduh, suara bising, ya, dan lain sebagainya, ya. Apabila gangguan tersebut tidak dapat diatasi, maka makna atau pesan yang ditangkap oleh penerima, dalam hal ini destination, kemungkinan berbeda dengan makna atau arti pesan yang dimaksud oleh sumber pengirim. Contohnya, ya, misalnya dalam hal ini signalnya misalnya, atau kata-kata atau verbalnya itu lisan, ya. Saya suka, atau gini, saya tidak suka makan nasi, ya. Itu pesan yang disampaikan, ya, dari information source, ya. Saya tidak suka makan nasi. Nah, karena ada noise atau gangguan yang berasal dari noise source seperti suara bising, suara gaduh, sehingga yang terdengar pada destination ini adalah bukan saya tidak suka, tapi hanya kedengar saya suka makan nasi, ya. Tidak, kata tidaknya tidak kedengar gitu kan, karena ada suara gaduh atau bising gitu kan. Akibatnya apa? Nah, akibatnya kan informasi yang disampaikan dari information source berbeda maknanya yang diterima oleh destination source, ya. Nah, contohnya gampang, ya. Contoh yang lainnya gampang, ya. Coba berikan contohnya, ya. Contoh yang lainnya, ya. Contoh yang lain terjadi, contoh misalnya terjadi gangguan, jadi berubahnya makna yang dikirim dari information source dengan yang diterima, ya. Nah, coba, ya, coba Grace lagi, ya, karena semua sudah, Prima sudah, Badria semua sudah. Saya ulangi lagi. Coba Grace, ya. Ya. Grace. Yang lainnya juga bisa menulis, ya. Ya. Jadi terjadi perbedaan makna apa yang dikirimkan dari sumber informasi dengan yang diterima oleh destination, ya.